warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Septi Aprilia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori sastra. Apa itu sastra? Menurut Tius 1984, kesusastraan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu susastra. Su memiliki arti baik atau bagus, sedangkan sastra memiliki arti buku, tulisan atau huruf, atau teks yang mengandung pedoman atau instruksi. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu sastra? Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis karya sastra. Yang pertama adalah sastra lisan atau orality. Merupakan suatu jenis karya sastra yang tumbuh di masyarakat yang biasa dikembangkan dalam kebudayaan lisan, atau dengan kata lain oral kultur. Bisa berupa pesan-pesan, cerita, atau kesaksian yang diwariskan secara turun-temurun. Jenis sastra yang kedua adalah sastra tulisan atau literasi, yakni merupakan suatu jenis karya sastra yang berbentuk media tulis atau tulisan. Contohnya puisi, syair, dan lain-lain. Nah, teman-teman sudah tahu kan jenis-jenis dari karya sastra? Yang pertama ada sastra lisan dan yang kedua ada sastra tulisan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari karya sastra. Seperti yang teman-teman tahu, Indonesia memiliki beragam jenis karya sastra, dan tentunya karya-karya sastra tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Namun secara garis besar, fungsi karya sastra dibagi menjadi dua. Yang pertama, dulce, yang berarti keindahan, dan yang kedua, utile, yang berarti kegunaan atau manfaat. Dari fungsi-fungsi tersebut dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah rekreatif, yang berarti karya sastra dapat menghibur dan menimbulkan emosi untuk pembacanya, misalnya perasaan senang atau perasaan sedih. Yang kedua adalah fungsi didaktif, yaitu karya sastra memiliki fungsi untuk mendidik pembaca agar menjadi lebih baik. Yang ketiga ada fungsi estetis, karya sastra memiliki kesan keindahan untuk pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yakni karya sastra mengandung nilai moral. Dan yang terakhir adalah fungsi religiusitas, yang berarti ajaran-ajaran agama. Nah, bagaimana nih teman-teman? Tadi kita sudah membahas mengenai definisi, jenis-jenis, dan fungsi dari karya sastra. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengkaji atau melakukan pendekatan untuk sebuah karya sastra. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk melihat atau mengkaji sebuah karya sastra? Terdapat 6 cara untuk melakukan pendekatan pengkajian sastra. Yang pertama, mengaitkan karya dengan pengarangnya. Yang kedua, adalah pendekatan objektif atau struktural. Kita hanya perlu melihat karya, bukan pengarangnya. Pada pendekatan ini, kita hanya diminta untuk fokus pada kajian unsur, misalnya gaya bahasa, tema, dan penggunaan diksi dalam karya tersebut. Yang ketiga, mengaitkan karya sastra dengan peristiwanya. Yang keempat, membandingkan satu karya dengan karya yang lain. Yang kelima, melihat karya sastra dari hubungan karya, pengarang, dan pembaca. Dan yang keenam, melihat hubungan karya sastra dengan pembaca. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita mengenai teori sastra. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pendekatan kajian karya sastra akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.